Allahumma salli wa sallim alaihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim. صلاة تجعلنا من أهل محبتك ومحبة حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم حتى نموت على محبتك ومحبة حبيبك برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah, amin. Dengan kemuliaan yang besar dengan syafaat Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Al-Mukarramun, para habaib, para tuan guru, para asatidzah, wabil khusus akhirna fillah Habib Muhammad Quraish Zahir, dan orang tua kita Guru Ahmad Muhammad Rohini, dan juga orang tua kita Haji Mahyudin, Haji Dahri, wabil khusus akhirna fillah Ustadz Luqman dan keluarga besar Grand Kes, yaitu Ahmad Aulia Ar-Rahman, Sayyidina Agadi, Meki Anggara, Muhammad Agus, dan saudara Diki Oktorianda, yang alhamdulillah berkat mereka ini kita berkumpul bersama-sama di tempat ini. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar ini Allah curahkan rahmat, Amin. keberkahan, dan apapun yang dia perbuat pada hari ini menjadi sesuatu keberkahan untuk hidup mereka. Allah tidak sia-siakan sedikit pun amalan yang mereka amalkan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala balas di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah. Rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kemarin kita mendengar terus ceritanya Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Apakah kita sudah buat hubungan dengan Nabi Muhammad SAW? Apakah hari-hari kita sudah kita isi dengan sholawat dengan Nabi Muhammad SAW? Allahumma salli wa sallim. Tidaklah ada suara panggilan dan ajakan kita untuk kenal dengan Nabi Muhammad kecuali kita sudah diajak sama Allah untuk dekat sama dia. Maka dekatilah Nabi Muhammad. Jangan kita undurkan lagi, jangan kita mikir ke sana kemari lagi, jangan kita raba-raba lagi di kehidupan ini. Ikutilah Nabi Muhammad, maka orang tersebut pasti bahagia. Sudah dipastikan kebahagiaan kita dengan kita mengikuti jejaknya Nabi besar Muhammad, dengan mempunyai hubungan dengan Nabi Muhammad. Tandanya kita sering bersolawat dengan Nabi Muhammad. Orang yang dekat sama Nabi Muhammad adalah orang yang sering bersolawat dengan Nabi Muhammad. Mulainya dari situ, mulainya dari mendengar pertama. Sudah kita dengar cerita Nabi Muhammad, dan mulai bersentuhannya jikalau kita sudah bisa bersolawat dengan Nabi Muhammad. Beli tasbih kalau tidak punya tasbih, karena tasbih inilah pengikat hati kita. Dengan kita punya tasbih, mulai kita mau megang pembacaan sholawat. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling dekat aqrabu ilayya manzilatan bil yaumil qiyamah aktsaruhum sholatan. Sesungguhnya paling dekat orang yang duduk bersamaku di hari kiamat adalah orang paling banyak bersalawat denganku. Tambah banyak salawat, tambah dekat kita sama Nabi Muhammad. Tambah lagi kita salawat, bertambah dekat. Mau tahu kedudukan kita? Kita bisa mengukurnya dengan salawat kita. Kalau kita tidak pernah salawat, jauh kita namanya. Kalau kita cuma teori saja, cerita saja, cerita, salawat. Ada duduk dengan Nabi Muhammad dengan tasbih baca salawat, atau membaca kitab Dalailul Khairat yang isinya salawat.
atau membaca salawat-salawat yang dikarang oleh para aulia sholihin atau dari hadis Nabi Muhammad, tidak pernah. Hidup seumur hidup tidak pernah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu disebutkan di kitab Irsyadul Ibad, ada seorang bapak, seorang anak. Dia ini tawaf keliling ke sana kemari, bacaannya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai ada seorang ulama bilang, ya fulan, sesungguhnya di tawaf ada bacaan, di sa'i ada bacaan juga, tapi kau ini sholawat terus dari sana. Tidak ada baca tasbih, ada baca tahmid, ada baca la ilaha illallah. Kenapa baca sholawat terus? Ya Syekh, saya ini membaca salawat terus karena ada satu sabab, satu kejadian yang sampai detik ini aku tidak bisa lupa dengan kejadian itu. Kejadian apa? Dulu aku mempunyai orang tua ahli maksiat. Orang tuaku ini subhanallah segala maksiat dilakukan. Sampai waktu dia meninggal dunia, berubah kepalanya menjadi kepala keledai. Saking dosanya bukan main kita. Apapun dilakukan dengan orang tuanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai meninggal di dalam keadaan ini. Mukanya sudah berubah. Malu saya mau manggil orang untuk memandikan orang tuanya, sudah malu. Kenapa? Mukanya sudah berubah menjadi muka keledai. Dia mau ngomong dengan tetangga ketakutan, dia mau ngomong dengan ini ketakutan, kebingungan, sampai tertidur di depan jenazah bapaknya. Ketika tertidur ada seseorang yang datang, mukanya bercahaya dan mengusap kepada kepala orang tua saya itu. Ketika diusap, berubah kepala orang tua saya menjadi kepala yang bercahaya, bersih. Aku heran, siapa engkau? Aku adalah Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ketahuilah, bapakmu ini memang tingkah lakunya bukan main, masya Allah maksiatnya. Tapi bapakmu ini subhanallah, dia tidak lupa berselawat. Dia memang maksiatnya apa? Tapi alhamdulillah dia ini masih berselawat. Nah karena itulah aku datang mau ngasih syafaat kepada dia. Karena dia ini bersolawat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah pulanglah Nabi Muhammad pada waktu itu dalam mimpinya. Dia bangun tidur melihat muka bapaknya sudah berubah. Nah mulai detik itu, wahai Syekh, aku tidak pernah bergerak, berlaku berdiri, duduk, makan, minum, apapun gerakanku kecuali aku baca salawat kepada Nabi Muhammad. Karena aku lihat benar kejadiannya itu bukan main-main. Man shalla alayya marrah sallallahu alaihi ashrah. Barang siapa bersalawat denganku satu kali, Allah akan bersalawat kepada dia 10 kali. Kata ulama, tak usah 10 Allah, satu salawat Allah itu cukup untuk kebahagiaan kita dunia akhirat. Kalau Allah kasih cuma satu salawat, kita beribadah dari mulai kita lahir sampai meninggal dunia, cuma pahalanya dikasih apa? Satu salawat dari Allah, cukup itu untuk selamat. Selamat kita di dunia, selamat kita di akhirat. Kalau salawat itu benar-benar tersentuh ke diri kita. Kalau salawat Allah itu memang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan sekali Allah kasih 10 kali. Wa man shalla alayya ashra sallallahu alaihi mi'ah. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, maka Allah akan bersalawat kepada dia 100 kali. Wa man shalla alayya mi'ah sallallahu alaihi alf. Barang siapa bersalawat 100 kali, maka Allah akan bersalawat kepada dia 1000 kali. 1000 kali salawat dari Allah. Allah yang punya dunia jagat raya ini memberikan 1000 anugerah sama kita. Wa man shalla alayya alaf harramallahu jasadahu minan nar. Barang siapa berselawat 1000 kali, Allah haramkan jasadnya menyentuh api neraka. Ya Allah. Sampai kita tak berselawat, sudah mendengar terus maulid, setiap hari kita hadir maulid, tapi belum juga berselawat. Tidur masih megang handphone terus, bukan megang tasbih.
La ilaha illallah, apa nyuruh malaikat turun? Kalau besok meninggal dunia belum pernah bersalawat, apa hasilnya hidup ini? Sia-sia kita hidup. Pada artinya kita tidak pernah bersentuhan, berhubungan dengan Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Jadikanlah hari-hari kita setelah ini banyak sholawat, megang tasbih, ukuran sudah di hadapan kita. Kehidupan ini sebentar, ad-dunya sa'ah, wan nafsu tamma'ah. Dunia ini sebenarnya sebentar, cuma nafsu manusia ini saja yang terus tamak, mau ini mau itu, sampai lupa dengan sebentarnya dunia ini. Dulu ada seorang waliyah namanya Syekhah Sultanah. Ini Rabi'atul Al-Adawiyah yang ada di negeri Yaman. Syekhah Sultanah ini tak punya apa-apa, tak punya ilmu, tapi senang sholawat. Bersolawat terus, setiap hari 10.000 kali lawannya. Sampai mimpi Rasulullah. Rasulullah datangnya Sultanah mau apa? Malaikat datang menawarkan permintaan apa yang kau mau, Allah kabulkan. Tak dijawab sama dia. Dicarinya gurunya Syekh Bagsyar, kalau tak salah gurunya daripada guru Syekh Sultanah. Apa yang aku harus minta? Allah menawarkan aku, apa yang kau minta dikabulkan. Minta apa pun dikabulkan. Permintaan apa yang aku harus minta, wahai guru? Dia bertanya dulu sama guru, jangan sampai salah minta. Kata Syekh, bilang ada kedudukan yang tinggi, yaitu apa? Meminta ketemu Rasulullah secara yallah. Kau minta itu dari Allah. Minta kepada Allah ketemu dengan Rasulullah kapanpun secara yallah, dan kau bisa ngomong apapun dengan Rasulullah. Kita minta itu. Minta kapanpun kalau dia mau ketemu Rasulullah beri. Dan dikabulkan hajatnya atas pertemuan itu. Pintar dia meminta ketemu Rasulullah dan dikabulkan doanya. Sampai negeri Yaman itu setiap ada orang punya masalah nanya sama Syekh Sultan. Tanyakan, tolong tanyakan sama Rasulullah apa jawaban masalah ini. Tolong kalau ada masalah apa, tolong tanyakan sama Rasulullah. Syekh Sultan kepada Allah, ketemukan aku dengan Rasulullah mengenai masalah ini. Ini berkat apa? Berkat sholat, berkat sholawat. Tak punya ilmu, orangnya tak punya ilmu. Ilmunya cuma sholat, sholawat. Tapi mendapatkan kedudukan di sisi Allah, dapat kedudukan. Siapa yang bisa ketemu Rasulullah? Saya tidak dia mau ketemu langsung di tengah-tengah. Berkat sholawat dan langsung dikabulkan apa yang dia tanyakan. Nah, jadi jangan tinggal sholawat. Jangan tinggal sudah malam ini mulai semangat, bangun, gerakkan hati kita untuk dekat sama Nabi Muhammad. Gerakkan hati ini, gerakkan. Bergerak sudah hatinya. Menuju kemana? Menuju Madinah. Hati kita sudah menghadap ke Madinah sana. Jangan menghadap tempat lain lagi, sudah cukup. Jangan mengarah tempat lain lagi. Menghadap ke Madinah, insya Allah kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Mau kebahagiaan, hadapkan diri kita ke Madinah. Mau keberuntungan, hadapkan hati kita ke Madinah. Pegang tasbih, berselawat, pastikan setiap hari kita berselawat paling sedikit 300 kali kalau bisa. Para ulama mengatakan aqallul katsir, dikatakan orang ini sudah berselawat banyak, paling sedikit ukuran banyak itu berapa? 300 kali. Baca 300 kali, baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Duduk menghadap Ka'bah, ya Allah, kirim salam kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, hidup kita akan senang. Amalkan saja ilmu ini. Kalau kita amalkan baru ada buahnya. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu. Amaluhu marduratun la tuqbalu wa amalun kasyajarin al-ilmu bila amal kasyajari bila thamar. Ilmu ini tanpa diamalkan maka seperti pohon yang tidak ada buah. Ada buahnya. Pohon tidak ada buahnya. Banyak pohonnya besar tapi buahnya tidak ada. Begitu juga ilmu. Kalau kita tidak amalkan, tidak ada buahnya, tidak ada artinya. Jadi harus beramal, bukan bercerita.
laisa bikasratil qil wal qal. Dibilang ilmu itu bukan dengan banyaknya ngomong ini ngomong itu, akan tetapi dengan banyaknya beramal. Banyak ilmu, banyak amal. Tambah banyak ilmu, tambah banyak lagi amalnya, insyaallah. Mudah-mudahan tambah banyak berselawat habis ini. Habis ini dah ada yang lepas semua dari Nabi Muhammad. Amin. Semuanya pandangan ke Nabi Muhammad. Semuanya nyambung dengan Nabi Muhammad. Anak istri kita, keluarga kita dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Semuanya kita lihat, kita perhatikan apakah kalian punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Allah izinkan amalan ini ada di rumah tangga kita, di kehidupan kita. Allah dekatkan kita semuanya dengan Nabi Muhammad, di payung Nabi Muhammad, di bawah panji Nabi, belakang panji Nabi Muhammad. Di dunia dan di akhirat bersama Nabi Muhammad. Di dunia dan di akhirat bersama Nabi Muhammad. Di dunia dan di akhirat bersama Nabi Muhammad, tidak berpisah dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad. Allahumma ahdina bihudak wa la tudillina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asyak. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin wal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وعلى آله ولقد اتصف صلى الله